Hey up Sobat Jokowi Official, ketemu lagi dengan saya ya. Kali ini, di kesempatan kali ini ada yang spesial tuh. Jadi kita akan membahas suatu hal yang pro dan kontra di ikan koi ya pastinya. Ini sebenarnya sudah sempat saya bahas, cuma hari ini di kesempatan kali ini kita bahas lagi lebih mendetail ya. Di sini semuanya ikan original Gus ya. Di sini semuanya original dan saya sudah siapkan beberapa ekor ikan untuk kita cutting ya. Ini hari ini kita bahas tentang cutting ikan koi Gus. Nah, ini sudah saya siapkan untuk ikan yang akan kita cutting ya, atau kita rapikan. Jadi sebelum kita memulai kontennya ya, sebelum kita memulai untuk mengcutting ini, sebenarnya Gus, cutting itu yang bagus merapikan pola yang sudah ada Gus. Nah, nanti ditonton terus videonya ya, biar tahu apa yang dimaksud merapikan pola yang sudah ada ya. Nah, di sini kan sudah saya siapkan sanke plus ada satu kohaku ini. Polanya sudah tertata, nanti kita rapikan. Pokoknya ditonton terus videonya, jangan di-skip juga, biar kalian tahu cara dan gimana mengcutting itu yang bagus, yang baik dan benar ya. Untuk yang di sini bahan cutting Gus. Nah, untuk yang di sini, ini kalau ada yang mau ya, silahkan dijapri adminnya. Ini kita jual Gus, ikannya bagus-bagus ya. Ini kalau ada yang mau ya, saya siapkan untuk ikan yang bagus-bagus, ukurannya juga medium size ya. Yang paling kecil di 25 ya, ada kohaku. Lalu untuk rata-rata ukurannya di 32 cm dan yang paling besarnya ada di 37 di Kikonya ya. Kalau ada yang mau silahkan dijapri. Untuk harganya silahkan tanya-tanya di adminnya. Oke, kita lanjut untuk persiapan cuttingnya ya. Kita siapkan cuttingnya. Oke Gus, jadi mula-mula kita siapkan dulu untuk tempatnya nanti. Ini air steril ya, nggak ada obat, nggak ada garam, jadi benar-benar air steril. Lalu ini untuk penampungan obat bius nanti ya. Nah, untuk peralatannya yang saya gunakan di sini ada pisau bedah, pasti harus ada ya, pisau bedah, dan ada minyak cengkeh. Ini bisa didapat di apotek terdekat, pasti ada ya. Harganya kalau di sini 30.000 nih, tapi tetap tergantung apoteknya, tergantung tokonya kalian beli ya, minyak cengkeh nih. Jadi nanti biar kalian mengerti, saya kasih tahu dosisnya juga ya. Untuk di sini airnya kita kasih, saya nggak ngitung ini ya, saya nggak ngitung ada berapa liter, cuma ini ukuran baknya 1 meter mungkin ini ya, yang 1 meter, dan kedalamannya kita ambil sampai sini ya, sampai ruas jari ini ya, sampai segini. Sepertinya ini sudah cukup. Nah, ya, jadi segini untuk kedalaman airnya ya. Nah, kedalaman airnya segini. Lalu untuk dosisnya, dosis minyak cengkehnya ya. Nah, untuk dosisnya sendiri segini Gus, 1 tutup botolnya ya, 1 tutup botolnya. Kita taruh saja di sini. Nah, kita campur sama air yang sudah kita siapkan tadi. Kita campur saja di sini. Oke. Nggak usah ditunggu berapa menit, nggak usah, yang penting sampai tercampur merata ya. Lalu sebenarnya ya, untuk obat bius itu ada sendiri khusus ya, tapi karena saya bukan dokter ya, jadi yang banyak digunakan itu di sini ya, di kawasan Blitar kebanyakan minyak cengkeh. Ada yang pakai detol biasanya. Nah, kenapa saya sarankan pakai minyak cengkeh? Karena minyak cengkeh itu lebih aman. Kalau pakai detol itu biasanya ikannya kejang Gus. Jadi saya anjurkan pakai minyak cengkeh saja, lebih aman, ikannya juga lebih tenang. Kita lanjut ke pembiusan ya, kita lanjut ke pembiusan. Ini sebelum kita bius,
Nah, ini ikan kita tempatkan dulu di bak yang steril biar kalian tahu sebelum di cuttingnya itu ikannya seperti apa polanya ya. Nah, seperti ini Gus. Jadi ini nanti kita buka yang area sini untuk sankenya ini di sini ya sedikit, lalu mungkin di area odomi kalau bisa ya. Lalu ini kita rapikan di bagian belakangnya saja dan bagian kepalanya sedikit untuk sanke yang besar ini ya. Sorry ini untuk sanke yang besar kita rapikan di bagian kepalanya, dan untuk koakunya kita rapikan saja bagian kiwa-kiwanya yang masih kurang rapi ya. Jadi untuk sanke yang besar di bagian kepala dan mungkin sedikit buka di area odominya, dan sankenya juga seperti tadi yang saya jelaskan ya. Jadi kita langsung mulai ke pembiusannya Gus. Nah, kita sekarang sudah di sesi pembiusan Gus. Jadi ikan yang mau kita benahin dulu sankenya ya. Sangke ini bagusnya apa? Putihnya dia bersih, lalu merahnya dia halus. Jadi merah strong yang halus, nggak kasar warnanya ya. Untuk pembiusan sendiri itu kira-kira memakan waktu mungkin 5 menit mungkin ya. Jadi kita tunggu saja sampai ikannya benar-benar koma ya, sampai ikannya benar-benar koma. Nah, ini sih ikan sudah mulai lemas Gus, sudah mulai lemas. Nah ya, sudah mulai lemas dan sudah mulai lemas. Sembari kita campur-campur lagi, kita aduk lagi biar lebih merata. Kita pakai pisau yang kecil karena ikannya kecil ya. Biar lebih enak kita geser sebentar. Memang tentang cutting dan ikan koi, cutting ini memang pro dan kontra ya di dunia ikan koi. Jadi pasti ada yang suka dan nggak suka. Tapi kalau boleh jujur, hampir mungkin bisa dibilang hampir 85% pasti dulunya sempat di cutting, entah itu waktu kecil, waktu masih masih muda ya, ukurannya 20, 15 itu pasti pernah di cutting ikan koi. Mungkin hampir 85% Gus. Kalau jenis dari gosanke ya, seperti koaku sanke soa, lalu pomon biasanya yang sekarang dijadikan maruten. Kalau orang yang lama merawat ikan koi pasti tahu kok ikan di cutting atau enggak. Nah, ini ori Gus, ini ori ya, original nih. Nah, cuma kita akan merapikan di area yang memang perlu kita rapikan. Jadi sebenarnya cutting itu perlu atau enggak itu tergantung kita lihat kondisi ikannya Gus, seperti itu ya. Jadi kita tunggu benar-benar sampai lemas. Jadi mungkin ini kita skip sedikit ya, sampai benar-benar lemas ini ikannya. Oke Gus, jadi ikannya sudah benar-benar lemas ya. Ini nggak mati, nah ini masih nafas. Jadi ini sudah lemas. Usahakan ikan nggak boleh kering Gus. Nah, jadi kalau cutting, saya kasih tahu yang saya rapikan di bagian sini kita akan buka ya. Mungkin kita butuh bukanya 1-2 sisi, lalu dirapikan area sini sedikit seperti ini. Saya pribadi itu ini ya, kalau cutting itu nggak sembrono juga, nggak asal-asalan semua ikan di cutting, nggak. Malah kemarin itu saya sempat dapat permintaan untuk ikannya di cutting. Jadi ada orang pengen beli terus ikannya di cutting, tolong cuttingkan Mas seperti ini, pernah seperti itu. Jadi
Jadi memang ya gimana ya, kalau di ini sambil ngobrol ya, kalau di dunia ikan koi yang saya tahu itu pasti ada yang di cutting, pasti itu nggak mungkin penjual punyanya original semua, bohong. Nah terus misal ada yang tanya nih, itu baliknya warnanya jadi apa? Nah kalau genetiknya kuat ya balik warna merah, nggak putih kayak gini. Nah ini sudah kita rapikan ya Gus yo, dikit. Ini nanti kita gunting, saya lupa nggak bawa guntingnya karena ini sisik, gingsol, ibarat gigi itu gingsol. Nanti kalau kita dibuka di sini, apakah perlu juga kita rapikan yang tadi ya? Jadi dilihat Gus. Sorry nggak kelihatan guys. Jadi saya membuatkan konten seperti ini ya biar kalian tahu ya, biar kalian tahu prosesnya seperti apa. Nggak seneng ya nggak usah didelok. Aku kurang ngenai opo sing tak weruhi. Soalnya ya pasti ada yang nggak suka dan ada yang suka gitu. Nah kalau gini kan kalian jadinya tahu aku ngenai ya gratis sih, paling ya gur jaluk like. Bismillah. Jadi aku sendiri itu saya sendiri itu nggak selalu suka cutting ya an, tapi ya diperlukan ini dirapikan dikit gitu loh. Ibaratnya wong ini dicukur dan ketok luwih apik. Nah bis pro dan kontra boleh. Nah, usahakan ikannya juga selalu kondisinya basah ya. Ini bagian sininya kita rapikan dikit, diambil dulu di area atasnya biar lebih rapi, baru kita congkek yang sini. Tapi aja ditirokno, engko ditirokno urung ngerti malah modar wae. Ya di sinaoni nggih iwak elek ra apa-apa. Es. Nah, sap. Ya sudah. Berarti ini kurang rapi dikit, kita kedua sisik lagi. Jadi di area belakangnya yang saya kurangi itu 4 sisik. Ini durasinya pasti agak panjang ya. Nah, guys, lebih ganteng, guys. Nah, kalau sudah, ya dicampur di air yang ada aeratornya. Nah, ikan yang satunya ini jenisnya sama, Sanke juga, pejantan, ukurannya kurang lebih sudah 40 cm ini, tidak saya ukur tadi. Ini ngurangin bagian mana mas? Seperti yang saya bilang, mungkin nanti kita coba di bagian kepalanya ya.
Nah, nanti semisal merahnya itu terlalu dalam, nggak kita terusin, karena percuma kalau kita terusin, kita cuma melukai tapi hasilnya jelek ya. Semisal merahnya terlalu dalam, jadi kalau merahnya terlalu dalam ya jangan diterusin. Nah, mungkin kita nanti ambil daerah sini 1-2 sisik. Kalau ini sudah nggak perlu ya, ini kelihatan kok nggak? Ini ya, kita mungkin ambilnya daerah sini belakang ini. Lalu seperti tadi saya bilang, coba bagian kepala ya. Ini nggak perlu karena sudah ya cakep. Ini yang jepret ini dikurangin 1. Tapi ya ini ya saran saya, siapapun kalau mau cutting ya yang normal saja. Tetapi ya tetap balik ke selera masing-masing. Ini sekalian pas ada kutunya Gus. Nah, jadi kita cabut kutu jarum ya. Nah, ini ikannya sudah mulai lemas, nggak ada 5 menit ternyata ya. Nggak ada 5 menit. Jadi ya wis, saya itu nggak pernah cutting yang aneh-aneh. Paling ya merapikan kayak gini. Bodinya merahnya strong. Ini kalau ada yang mau silahkan ya. Nah, kita ambil bagian mana dulu? Bagian kepala, misal cara pegangnya gini, set, nah ya, tes. Nah, ini gini. Ini coba dikopek dikit Gus. Jadi jangan semuanya, dikit aja saya didelok. Ini dalam atau enggak? Lihat dulu. Kalau dalam jangan diterusin. Nah, seperti ini kan. Nah, ini kan ya. Ini nggak terlalu dalam. Dalam artian nggak terlalu dalam itu kemungkinan baliknya itu kecil atau enggak. Sepertinya ini nggak mungkin balik lagi. Nggak mungkin balik warna merah kalau hilang. Kalau sudah oke, baru kita kalau bagian kepala kita rapikan di daerah sini ya. Kita bentuk dulu polanya, red. Nah, di bagian kepala itu lebih mudah. Sejujurnya lebih mudah. Kita pakai pisau yang lebih besar ya, karena bagian kepala itu keras. Wah, ya aku ceblok. Nah, kondisinya kering gini ikannya, balikin lagi. Yang penting jangan terlalu lama dicelup ke bius. Seperti ini ya. Pokoknya kalau bius itu usahakan ikannya masih insangnya buka tutup ya. Kelihatan atau enggak? Jadi ya seperti inilah kurang lebihnya.
ya, lebih rapi. Coba kita bagian sininya apa bisa dilihat dulu. Ini kalau sampai nyentuh hidung jangan, nggak usah diterusin. Nah ini nyentuh hidung jangan, terus begini. Seperti ini tadi, ini nah ini area sini. Ini dilemin sama prosesnya. Kalau sisik seperti ini cara pengambilannya biar rapi atau enggak ginsol. Nah semisal tumbuh lagi itu enggak numpuk sisiknya ya. Nah, kalau gini kan lebih rapi, lebih enak dilihat. Seperti ini kita kurangi dikit, kita buka satu sisik ini kayak satu sisik saja. Oke, sip. Nah, sip. Sudah cukup. Kalau sudah, kita kasih ke bak yang ada aeratornya. Ini bisa dilihat jadinya seperti ini. Nanti sembuhnya piye ya. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu Gus, karena durasinya terlalu panjang ya. Sisa 1 ekor sebenarnya. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis-tulis di kolom komentar ya. Untuk perawatannya, ini kita langsung ke perawatannya saja ya. Nah, seperti ini tadi ikan yang sudah saya cutting, saya tempatkan di sini dulu biar ikannya berenang normal kembali. Nah, seperti sanke yang itu. Ini tadi kan yang saya cutting. Nah, ini sudah berenangnya sudah lincah kembali loh. Ini loh seger ya ikannya. Tinggal nunggu yang ini. Nah, ini kena kutu jarum. Kalian kita cek kutunya. Kita obatin. Jadi ini nanti sama sembuh lagi. Jadi ya kurang lebihnya seperti ini Gus. Kalau ada yang suka dengan videonya ya, bisa dibantu share-nya, bisa dibantu like-nya. Siapa tahu ada kerabat kalian yang belum tahu tentang dunia ikan koi di sesi cutting ya, atau surgery. Oke, terima kasih banyak yang sudah tonton sampai akhir. Seperti biasa, salam pecinta ikan koi Indonesia. Bye.